Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada sebuah hadis yang harus diketahui, direnungi, dan dijadikan bekal bagi setiap calon jamaah haji. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ketika Nabi kita SAW ditanya oleh seseorang tentang siapakah sosok jamaah haji terbaik, jamaah haji yang paling besar pahalanya, yang paling mabrur hajinya, maka apa jawab Nabi kita SAW? Beliau mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikra, yaitu orang yang paling banyak berzikir di antara mereka. Orang yang paling banyak berzikir saat ia masuk ke dalam ihram. Orang yang paling banyak bertalbiyah. Orang yang paling banyak berzikir ketika tawaf. Yang paling banyak berzikir ketika sa'i. Yang paling banyak berzikir ketika mabit. Ketika wukuf. Ketika lempar jumrah. Hadis ini walaupun lemah, namun dikuatkan oleh beberapa penguat dan riwayat-riwayat yang lain. Dan inilah kesimpulan yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini didukung oleh hadis yang lain. Ketika Nabi SAW berbicara tentang beberapa amalan-amalan inti dalam ibadah haji, Nabi menjelaskan bahwa tujuan amalan itu adalah untuk kita berzikir. Seperti hadis yang berikut ini, hadis Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, innama ju'ila tawafu bil bait wa sa'yu baina safa wal marwa wa ramyul jimar liiqamati dzikrillahi jalla wa ala. Sesungguhnya pensyariatan tawaf mengitari Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jumrah, tidak lain tidak bukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadah haji tidak bisa dipisahkan dengan berzikir dan berzikir dan berzikir. Dan ini adalah tantangan yang harus dijawab oleh para calon jamaah haji. Siapkan fisik kita, siapkan kondisi kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah jamaah haji terbaik pada tahun ini. Ketika kita masuk ke dalam ihram, perbanyaklah berzikir. Jangan sibuk dengan handphone kita. Jangan sibuk dengan BBM kita. Jangan sibuk mengirim berita ke tanah air. Itu nanti saja kita gunakan. Ada waktunya. Sekarang kita masuk ke sebuah ibadah yang sangat besar. Sekarang kita menjadi tamu Allah. Berzikirlah kepada Allah. Perbanyak melakukan talbiyah. Jangan habiskan waktu kita untuk ngobrol dan berbicara dengan teman sesama jamaah haji. Bukan berarti eksklusif, namun ada waktunya. Anas bin Malik diriwayatkan ketika beliau memulai ihram dari Dhatul Irq, beliau tidak berbicara kecuali berzikir kepada Allah sampai beliau tahallul. Allahu Akbar. Tidak berbicara kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun yang dilihat oleh Atha bin Abi Rabah. Ketika ulama kita yang satu ini berkesempatan tawaf di belakang Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Atha bin Abi Rabah mengatakan, aku pernah tawaf di belakang Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan aku tidak pernah melihat mereka berdua ngobrol dan berbicara kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hajinya orang-orang saleh, hajinya para aulia, hajinya para sahabat dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Bahkan dalam banyak riwayat, para ulama memiliki target khusus. Minimal mereka mengkhatamkan Al-Quran 1 kali ketika melakukan perjalanan ibadah haji. Calon jamaah haji sekalian, jadikan ini target kita. Perjalanan haji kali ini, target kita 1 kali khatam. Khatamkan Al-Quran sebelum kita kembali menginjak tanah air. Dan waktu itu ada. 40 hari cukup untuk menghatamkan
satu Al-Quran. 20 hari cukup untuk menghatamkan satu Al-Quran. Itulah target para ulama. Minimal mereka menghatamkan satu Al-Quran dalam satu kali perjalanan ibadah haji. Dan perbanyak zikir. Jangan berbicara. Jangan sibuk dengan gadget kita. Jangan sibuk dengan handphone kita. Jangan sibuk dengan pesan-pesan singkat kita. Waktu ini langka. Kesempatan ini emas. Jangan kita habiskan dengan manusia. Berzikirlah kepada Allah dan jadilah jamaah haji terbaik pada tahun ini. Aktsaruhum lillahi dzikra. Nabi mengatakan yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.